Penyimpanan mandiri Bitcoin tidak hanya penting, tetapi juga tanggung jawab finansial yang membutuhkan latihan, mulai dari kompensasi, hingga untuk tabungan sampai hari tua. Jika Anda seorang investor atau pengembang, pastikan Anda memberikan instruksi kepada pengguna yang lain, sehingga mereka dapat mengamankan Bitcoin mereka dengan cara yang tepat. Video ini adalah langkah awal yang mudah untuk membuat cadangan Bitcoin atau Bitcoin backups bagi pengguna produk Bitcoin level dasar. Kasih tahu dong Kak, apa itu cadangan Bitcoin atau Bitcoin backups? Oke, Yorokonde. Frasa pemulihan biasanya terdiri dari beberapa kata, tetapi bisa juga menyertakan informasi lain seperti frasa sandi dan jalur turunan. Menyimpan data juga diperlukan untuk memulihkan akses Anda ke dompet aplikasi dengan membuat kunci pribadi. Nah, risiko utama yang harus kita lindungi dengan membuat cadangan itu adalah dompet hilang, yang berarti Anda kehilangan perangkat dan aplikasi dengan kunci pribadi. Pencurian jarak jauh, yang berarti penyerang akan menemukan cadangan Anda secara online. Kerusakan fisik, yang berarti cadangan Anda akan rusak dan hancur. Karena saat ditemukan pencuri sudah membobol cadangan Anda secara langsung. Peristiwa bencana, yang berarti lokasi cadangan Anda terkena bencana seperti kebakaran, banjir, atau bencana dari alam. Kehilangan warisan, yang berarti kerabat dekat atau keluarga terpercaya Anda tidak memiliki akses ke dompet Anda. Emang apa yang harus dilakukan untuk membuat cadangan Kak? Lanjut. Ada beberapa level cadangan pribadi, mulai dari dasar sampai tingkat tinggi. Pencadangan sederhana itu dapat diselesaikan dalam beberapa menit, sedangkan penginstalan lanjutan akan membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Mari kita lihat beberapa contoh konkret metode untuk mengamankan dompet kunci tunggal dan cara melindunginya. Yang pertama, pencadangan cloud terenkripsi. Lindungi dompet Anda dari kehilangan dengan menyimpan frasa pemulihan di lokasi online terenkripsi atau bukan teks biasa dan jauh dari jangkauan siapapun. Minimum inilah yang harus Anda lakukan dan hanya membutuhkan beberapa menit saja. Gunakan pengelola kata sandi terenkripsi seperti password, LastPass dan iCloud Keychain, atau Anda dapat menggunakan aplikasi dompet dengan pencadangan cloud otomatis. Dan jangan ambil tangkapan layar atau cetakan pemulihan, juga menulis farsa di perangkat, foto Google dan foto iCloud. Cara ini cocok untuk jumlah kecil atau uang invest Anda yang ada di platform pertukaran kurang dari gaji bulanan Anda, atau ketika Anda tidak sabar untuk menyiapkan dompet baru sampai Anda tiba di rumah. Mungkin cara ini terbilang biasa dan semua pasti tahu, tapi jangan sampai meremehkan cara yang biasa ini. Yang kedua, cadangan tulis. Dengan menyimpan frase di kertas sambil santuy di rumah, Anda akan aman dari kehilangan dompet dan pencurian jarak jauh. Tulislah frase dalam kata-kata bernomor dengan tinta permanen di kartu atau kertas, lalu simpan di tempat yang aman. Kalau bisa dokumentasikan atau beritahu kerabat terdekat di mana cadangan berada, untuk menghindari lupa simpan. Dan jangan menulis frasa pemulihan di atas sobekan kertas dengan pensil, dan jangan menempelkan di pintu lemari es atau di tempat yang terlihat. Cara ini cocok untuk jumlah kecil atau uang invest Anda yang ada di platform pertukaran, kurang dari gaji bulanan Anda, atau ketika Anda lagi santuy di rumah. Yang ketiga, penyimpanan logam individu. Dengan menyalin frase di logam sambil santuy di rumah, Anda akan melindungi dompet dari kehilangan, pencurian, dan kerusakan fisik. Solusi keamanan logam itu baik, dan dapat menahan sebagian besar kerusakan fisik, termasuk api, terkena air, dan tekanan tinggi. Anda bisa mengukir sendiri atau memesan di toko ukir logam, dan ukirlah frase Anda lalu sejajarkan dengan benar, lalu simpan di tempat yang aman. Kalau bisa dokumentasikan atau beritahu kerabat terdekat di mana cadangan berada, untuk menghindari lupa simpan. Waktu memesan di toko ukir jangan sampai memberitahu kalau itu frase, atau bisa Anda ukir dengan huruf kode yang Anda sukai. Cara ini cocok untuk jumlah yang sedikit mahal atau uang invest Anda yang ada di platform pertukaran itu lebih dari gaji bulanan Anda, tetapi kurang dari 6 bulan gaji tahunan Anda. Yang keempat,
Cadangkan dengan perlindungan pencarian. Siapkan dompet pemulihan perangkat keras dan kata sandi yang menggunakan PIN untuk melindungi akses. PIN sekarang menjadi perlindungan jika ditemukan dan harus disimpan di tempat yang aman seperti frasa sandi. Sebenarnya pencadangan offline juga memiliki kelemahan umum, karena jika ditemukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dana Anda dapat dicuri. Untuk melindungi dari pencurian yang terkait dengan risiko, frase dapat ditambahkan dengan kata kunci atau biasa disebut sebagai sandi frase. Anda harus mempunyai 2 dompet, karena tingkat ini memberikan perlindungan lebih, tetapi harus mengeluarkan modal agak mahal. Karena kalau simpanan Anda jumlahnya kecil mungkin tidak menguntungkan bagi kebanyakan pemula dan harus mempertimbangkan dana Anda. Yang dimaksud dengan 2 dompet adalah, di satu pertukaran atau platform kripto, Anda harus memisahkan koin. Misalnya si sandal mempunyai 1 BTC di pertukaran si jepit. Sandal harus menyisahkan 0,05 Bitcoin untuk cadangan di pertukaran jepit. Nah sisa 0,95 Bitcoin, sandal harus memindahkannya ke perangkat keras dan memakai frase terserah Anda. Yang penting kata sandinya harus makjos, agar pencuri atau perangkat keras Anda kalau hilang tidak mudah diretas. Dan yang bisa diretas biasanya koin yang tersisa di pertukaran jepit sebesar 0,05 BTC. Cara ini kebanyakan dipakai oleh investor kelas atas, untuk mengelabui penjahat supaya bisa menemukan jejak pencuri lewat pertukarannya si jepit. Tolong perhatikan, bahwa sebagian besar dompet perangkat keras itu mendukung frasa sandi, tetapi sebagian besar dompet perangkat lunak tidak didukung. Dan jangan simpan frasa pemulihan dan frasa sandi menjadi satu. Yang kelima, banyak cadangan dengan perlindungan deteksi. Salah satu kekurangan yang tersisa dari tingkat pencadangan adalah, pencadangan yang menjadi tidak dapat digunakan. Misalnya terjadinya peperangan dan bencana alam yang mengakibatkan lokasi tempat cadangan rusak parah karena terjadinya bencana. Kalau sebelumnya Anda sudah tahu daerah atau lokasi Anda sering terjadi atau rawan dengan adanya bencana, cara untuk melindungi dari kejadian itu adalah membuat banyak cadangan dan mendistribusikannya ke lokasi lain, seperti menitipkan di rumah kedua, menitipkan ke anggota keluarga atau teman terpercaya, brankas, dan lain-lain. Tapi memiliki banyak cadangan itu sebaliknya meningkatkan risiko pencurian dan hilangnya perangkat juga sandi frasa karena bencana. Jadi jika dompet perangkat keras dengan frasa sandi atau PIN ditemukan oleh orang jahat, pastikan Anda masih memiliki salinan atau cadangan semua komponen pengganti di beberapa lokasi. Cara ini cocok untuk para sultan, yang memang was-was dengan hartanya. Kesimpulan. Langkah dan cara tersebut memang terlihat sepele dan banyak yang mungkin sudah paham. Dan untuk menitipkan kepada kerabat, Anda harus memberi informasi yang cukup dan tentu saja diinstruksikan demi tujuan keamanan. Meskipun mungkin tampak merepotkan atau tidak perlu diterapkan jika Anda masih muda dan lajang. Tapi setidaknya untuk mendokumentasikan dompet Anda ke kerabat terdekat atau istri dan anak adalah salah satu cara yang harus Anda lakukan. Karena manusia itu tidak akan tahu kapan akhir untuk meninggalkan dunia. Tapi ingat, jangan sampai menyepelekan dan menganggap mudah untuk melakukannya. Sore Dewa, bye.